Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas ilmu perundang-undangan untuk HTN 2A, 2F, dan 2G ya. Ini adalah minggu ketiga dari rencana pertemuan kita selama 14 kali pertemuan minimal atau 16 kali pertemuan maksimal ya. Sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya ingin sedikit merefresh terkait dengan materi yang kita sampaikan di minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama kita sudah membahas tentang perbedaan antara ilmu perundang-undangan serta teori perundang-undangan dan bagaimana kemudian fungsi serta ruang lingkup yang ada dalam kajian ilmu perundang-undangan. Minggu kemarin atau tepatnya minggu kedua pertemuan kita sudah membahas tentang pengertian norma, kemudian perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya, yaitu norma adat, kebiasaan, dan norma agama. Serta kita sudah membahas tentang bagaimana hukum sebagai sistem norma yang dinamik ya, ada nomodinamik atau norma dinamis dan juga norma statis ya. Kita juga sudah membahas tentang perbedaan antara norma hukum yang bersifat vertikal dan juga bersifat horizontal. Teman-teman juga sudah memahami mungkin atau baru sebatas mengetahui terkait dengan norma hukum berpasangan ya, ada umum abstrak, kemudian umum konkret, individual abstrak dan juga individual konkret, serta menggunakannya dalam pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan ya. Jadi teman-teman kemungkinan nantinya saya harapkan goal dari perkuliahan ini teman-teman bisa membuat dan mendesain sebuah rancangan peraturan, baik itu kemudian rancangan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan di lingkup yang paling kecil yaitu peraturan desa contohnya. Jadi ini mata kuliah yang semi praktek ya. Jadi saya harapkan teman-teman mengikuti perkuliahan ini dengan lebih seksama. Nah, minggu ini kita akan membahas lebih spesifik ya, karena minggu kemarin kita membahas tentang norma hukum secara umum. Minggu ini kita akan membahas tentang norma hukum dalam negara. Ya. Ketika kita membahas norma hukum dalam negara, maka yang kemudian muncul pertama yang harus teman-teman pahami adalah konsep tentang hierarki norma hukum ya. Minggu kemarin teman-teman sudah mendapatkan teori yang digagas oleh Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa norma hukum itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Nah, sekarang saya akan sampaikan sekali lagi pengertian hierarki norma hukum yang disampaikan Hans Kelsen yang dikenal dengan Stufen Theory. Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan ya. Nah, kalau teman-teman lihat piramida itu sebenarnya seperti hierarki. Nah, dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar atau Grundnorm. Nah, kalau kita mengacu pada teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen, dia sebenarnya menyampaikan ini dalam konteks norma secara umum ya. Tapi karena ini kita bicara norma hukum, tentu saja kemudian Hans Kelsen menspesifikannya dengan norma hukum. Tapi teori yang kemudian digagas Hans Kelsen adalah teori norma secara umum. Ya, norma secara umum memang ada berjenjang, ada yang urutan pertama yang paling bawah, kemudian urutan kedua, ketiga, sampai ke terakhir yang paling puncak. Saya contohkan dalam agama Islam ya, hukum Islam.
Dalam hukum Islam kita ketahui sumber hukum ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ya. Nah, tentu saja ketika kemudian dibuat hierarki, Al-Quran berada di posisi paling puncak, kemudian diikuti oleh hadis dan juga ijtihad, serta ada hukum-hukum agama yang lainnya ya. Nah, akan tapi dalam konteks norma hukum yang saya sampaikan di sini, karena memang minggu kemarin saya memisahkan antara norma hukum dengan norma agama, adat, dan kebiasaan. Karena itu dalam konteks ini kita bicara hukum nasional ya. Jadi ketika kita bicara norma hukum, kita tidak bicara norma hukum agama, bukan, tapi norma hukum yang berlaku di negara tertentu. Nah, teori yang digagas oleh Hans Kelsen ini masih memberikan gambaran yang abstrak. Kenapa? Karena dia tidak memberikan gambaran terkait sebenarnya norma yang disebut Grundnorm itu seperti apa, lalu bawahnya Grundnorm itu seperti apa, dan sampai kemudian norma yang paling rendah tingkatannya itu bentuknya bagaimana. Jadi Hans Kelsen hanya memberikan gambaran dasar terkait dengan hierarki norma, tapi tidak mengklasifikasinya secara lebih detail. Nah, teori yang digagas oleh Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Adolf Merkl yang menggagas teori yang disebut dengan Das Doppelte Rechtsantlitz atau teori tentang norma sebagai dua wajah ya, atau dua cermin. Wajah yang kemudian menghadap ke atas dan wajah yang kemudian tunduk ke bawah. Apa yang dimaksud dengan norma punya dua wajah? Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu dia ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya. Tapi dia ke bawah, dia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum yang ada di bawahnya. Sehingga norma hukum itu mempunyai masa berlaku, Rechtskraft, yang relatif, karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Saya buat contoh seperti ini. Teman-teman di HTN kelas 2F contohnya, teman-teman ini menggagas atau mungkin 2A ya, HTN kelas 2 atau kelas berapapun lah, teman-teman menggagas sebuah peraturan yang kemudian disepakati bersama bahwa kelas ini harus bersih ya. Peraturan terkait dengan menjaga kebersihan di kelas ya. Nah, peraturan itu kemudian ada turunannya. Turunan dari peraturan menjaga kebersihan di kelas, ada satu, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Kedua, merapikan bangku atau kursi setelah selesai perkuliahan. Ketiga, menghapus papan tulis yang sudah selesai digunakan. Nah, tapi ketika kemudian peraturan yang menjadi dasar berlakunya aturan-aturan yang tadi, yang membersihkan papan tulis, merapikan bangku, dan juga membuang sampah di tempatnya, yaitu menjaga kebersihan, peraturan terkait menjaga kebersihannya dibatalkan, maka tiga peraturan yang tadi itu otomatis akan batal dengan sendirinya juga. Ya, jadi peraturan yang menjadi dasar dari terbentuknya peraturan, apabila itu batal, maka peraturan yang ada di bawahnya akan ikut batal dengan sendirinya. Itu disebut dengan teori Das Doppelte Rechtsantlitz. Baik, selanjutnya ketika kita berbicara norma hukum yang berlaku di suatu negara, maka kita harus melihat terlebih dahulu sebenarnya norma hukum seperti apa yang dapat berlaku di suatu negara. Siapa yang punya kewenangan untuk menerbitkan atau mengatur atau memberikan pengaturan terkait dengan norma hukum dalam negara. Ya, kalau kita mengacu pada konsep atau pada pendapat yang disampaikan oleh Benjamin Askin, ya, Benjamin Askin ini salah satu ahli juga di bidang peraturan perundang-undangan. Benjamin Askin menyebutkan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Apabila dilihat dari struktur norma, hukum publik itu berada di atas hukum privat. Sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga, maka lembaga negara terletak di atas masyarakat. Apa itu norma hukum publik? Apa itu norma hukum privat?
Norma hukum publik adalah, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, ketika kemudian norma hukum itu berlaku secara heteronom atau ada paksaan dari luar, maka itu dia adalah norma hukum publik. Saya contohkan ketika teman-teman tidak sepakat dengan perintah untuk menyalakan lampu motor di siang hari, ya. Walaupun teman-teman tidak setuju dan teman-teman berargumentasi seilmiah mungkin, tapi selama itu kemudian sudah menjadi norma hukum publik dan tercantum dalam undang-undang, dan kalau kemudian melanggar ada dendanya, ya teman-teman tetap akan kena denda ketika tidak melakukan atau tidak menyalakan lampu motor di siang hari. Walaupun kemudian tidak sepakat, tapi ketika norma hukum itu sudah ada, maka teman-teman wajib untuk menjalankan. Tapi norma hukum privat berbeda. Norma hukum privat diperlukan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Saya contohkan seperti ini. HTN kelas 2F ya, atau 2G atau 2A membuat kesepakatan bahwa siapa yang kemudian melakukan setiap bulan harus membayar iuran sebesar Rp50.000 contohnya. Nah, kesepakatan itu sudah disepakati bersama dalam kelas, dan kemudian tidak ada yang tidak sepakat. Nah, ketika kemudian saya contohkan mungkin Rona, Zakia, Susi, atau kemudian Rara contohnya, dia tidak menjalankan kesepakatan itu, ya konsekuensinya sanksi gitu kan. Contoh dalam kesepakatan tersebut disebutkan yang tidak membayar akan dikenakan sanksi denda per hari Rp5.000 gitu kan. Ya kayak pinjam buku gitu kan, kalau telat membayar maka akan ada sanksi denda gitu. Nah, ketika kemudian kesepakatan itu tidak dijalankan, maka denda harus dibayar. Nah, tapi itu hanya berlaku di wilayah private itu saja. Ya. Jadi kalau seumpama kemudian HTN 2B, 2C itu ya tidak mengikuti ketentuan. Kenapa? Karena dia tidak ambil bagian dalam kesepakatan tersebut. Jadi norma hukum privat atau private itu ya berlaku bagi orang yang telah menyepakati itu bersama. Tapi di luar itu maka norma hukum itu tidak berlaku. Itu yang membedakan antara norma hukum publik dan norma hukum privat. Pertanyaannya begini, kalau seumpama kemudian rektor mengeluarkan aturan terkait dengan tata cara berpakaian di wilayah kampus Yayan Tulungagung, apakah itu norma hukum publik ataukah norma hukum privat? Pertanyaannya adalah kalian menyetujui itu ataukah tidak? Kalau kalian menyetujui itu, maka itu menjadi norma hukum privat. Tapi kalau kalian tidak menyetujui itu, tapi tiba-tiba langsung muncul peraturannya, maka itu masuk menjadi norma hukum publik. Jadi tergantung bagaimana proses pembentukannya untuk mengetahui apakah itu masuk dalam kategori norma hukum publik ataukah masuk dalam kategori norma hukum private. Nah, ketika kita bicara norma hukum dalam negara, ya maka yang punya kewenangan dalam konteks kita bernegara ya, yang berhak untuk mengeluarkan norma hukum ya lembaga negara. Nah, siapa saja itu? Ada pemerintah, kemudian ada DPR, dan juga kekuasaan kehakiman ya, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif ya kalau dalam trias politika. Jadi lembaga-lembaga itulah yang kemudian punya kewenangan untuk membuat suatu produk hukum atau produk norma hukum dalam kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya kita masuk ke hierarki norma hukum dalam negara ya, atau disebut dengan di teori von Steenfurtung de Rechtsnormen ya, kalau dalam bahasa Jerman. Jadi ilmu perundang-undangan itu memang muncul dari negara Austria dan Jerman ya, tapi sebagian besar di Austria. MK pertama itu juga di negara Austria, Mahkamah Konstitusi pertama.
Jadi bahasa Jerman akan sering sekali kita munculkan dalam perkuliahan ini. Saya harapkan teman-teman bisa cepat memahami dan kemudian cepat mengerti juga, karena nanti kedepannya saya tidak akan menerjemahkan lagi. Jadi teman-teman bisa kemudian menghafalkan beberapa redaksi bahasa Jerman yang memang seringkali akan kita gunakan dalam perkuliahan ini. Oke. Kita masuk ke bab hierarki norma hukum dalam negara. Ya, ini salah satu teori yang akan kerap kali kita gunakan, dan ini juga kerap kali digunakan oleh teman-teman kalian yang bergabung di komunitas Legal Drafting Community and Society, ya, yang komunitas yang kemudian selalu menggunakan perspektif ilmu perundang-undangan dalam menganalisis persoalan, ya. Ya, jadi teman-teman nanti yang seumpama tertarik dengan kajian perundang-undangan dan mendalami ini bisa kemudian nanti ikut bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Oke, tentang hierarki norma hukum dalam negara, menurut pendapat Hans Nawiaski, ya, ini muridnya Hans Kelsen, dia menyebutkan bahwa selain suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Hans Nawiaski juga berpendapat bahwa norma hukum suatu negara itu berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam negara itu terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu Staatsfundamentalnorm atau norma dasar negara, kedua adalah Staatsgrundgesetz atau aturan pokok dalam bernegara, yang ketiga adalah Formelgesetz atau undang-undang formal, dan yang terakhir adalah Verordnung dan Autonome Satzung atau peraturan pelaksana dan juga peraturan otonom. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya Staatsfundamentalnorm, apa Staatsgrundgesetz, apa Formelgesetz, dan apa itu Verordnung dan Autonome Satzung. Nah, pertama norma fundamental negara atau Staatsfundamentalnorm. Apa itu Staatsfundamentalnorm? Nah, kalau kita mengacu pada pengertian yang ditulis oleh Prof. Maria, ya, dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan, dia menerjemahkan dari pidatonya Noto Nagoro, ya, dalam Disnatalis Universitas Erlangga tanggal 10 November tahun 1955. Ya, saya yakin teman-teman belum ada yang lahir tanggal segitu, ya, tahun segitu, ya. Bahkan mungkin ayah ibunya juga belum lahir juga. Nah, menurut Prof. Maria, ya, dalam bukunya ini, norma fundamental negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu negara, norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupos atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Nah, kalau kita mengacu pada sistem hukum di Indonesia, ya, kira-kira apa itu norma fundamental negara atau Staatsfundamentalnorm? Ya, kalau sebenarnya kita mengacu pada negara-negara yang lainnya, ya, kita menggunakan negara lainnya sebagai acuan. Di negara Amerika Serikat, contohnya, kita mengenal negara ini dengan 3 prinsip dasar, yaitu life, liberty, dan juga the pursuit of the happiness. Kehidupan, kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan, ya, the pursuit of the happiness. Di negara Prancis kita mengenal ada 3 konsep dasar atau 3 fundament dasar berdirinya negara Prancis setelah revolusi Prancis, yaitu liberty, kebebasan, equality, persamaan, dan juga fraternity, persaudaraan. Itulah yang kemudian disebut dengan norma fundamental negara. Norma itu kemudian tidak tertulis secara langsung, tapi dia mengilhami dan juga menjadi muara dari norma-norma yang berada di bawahnya, mulai dari konstitusi hingga peraturan yang paling rendah. Nah, dalam konteks Indonesia, kira-kira apa yang dimaksud dengan norma fundamental negara atau Staatsfundamentalnorm? Kalau kita mengacu pada karakteristik yang ada, ya, dalam Staatsfundamentalnorm,
ya maka kita bisa menyepakati ya, walaupun ini masih menjadi perdebatan, yaitu Pancasila sebagai Start Fundamental NUM bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Pancasila sebagai Start Fundamental NUM, apakah Pancasila itu mempunyai kesamaan dengan konsep yang ada di Perancis dan di Amerika? Persamaannya dia sama-sama sebagai nilai yang sangat abstrak dan mengilhami semua norma dan juga cara berperilaku masyarakat di negara tersebut. Tapi perbedaannya adalah, sebagai Start Fundamental NUM, Pancasila ini didokumentasikan sebagai sebuah dokumen tertulis, dan bahkan kemudian ada badan yang secara khusus menangani terkait dengan pembinaan ideologinya, atau kita kenal dengan BPIP. Nah, di negara-negara seperti Prancis, Amerika Serikat, tidak ada yang kemudian disebut dengan badan yang menangani masalah life, liberty, and the pursuit of happiness. Atau mungkin di Prancis, badan yang secara khusus membidangi pembinaan ideologi liberty, equality, dan juga fraternity. Tidak ada. Kenapa? Karena memang karakteristik Start Fundamental NUM pada dasarnya dia sangat abstrak dan kemudian tidak bersifat atau tidak berbentuk dokumen yang bersifat tertulis. Nah, karena itulah kemudian terjadi perdebatan terkait apakah kemudian Pancasila ini Start Fundamental NUM ataukah tidak. Tapi kalau kita kemudian melihat karakteristik dari Pancasila itu sendiri, lepas dari itu kemudian ada BPIP, dan lepas kemudian itu menjadi dokumen tertulis yang kerap kali digunakan sebagai media bagi pemerintah untuk menjustifikasi kelompok-kelompok tertentu yang dianggap bertentangan dengan aliran Pancasila, maka ya berarti Pancasila ini adalah Start Fundamental NUM, lepas dari banyak hal yang kemudian masih bisa diperdebatkan. Oke, selanjutnya adalah Start Gerun Gesetz ya, di bawahnya Start Fundamental NUM, Start Gerun Gesetz atau aturan pokok negara, aturan pokok negara, aturan dasar negara. Apa itu Start Gerun Gesetz? Nah, mengacu pada pendapat Hans Nawiaski ya, Start Gerun Gesetz ini merupakan kelompok norma hukum di bawah fundamental negara, norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Oke, norma aturan dasar negara ya, atau Start Gerun Gesetz, saya bacakan. Menurut Hans Nawiaski, aturan dasar negara atau aturan pokok negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Kalau kita mengacu pada sistem hukum di Indonesia ya, kira-kira Start Gerun Gesetz ini termasuk dalam kategori bentuk peraturan yang mana? Nah, kalau kita mengacu pada amandemen, bukan amandemen ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, pada bab penjelasan, ya ini agak lucu juga ya. Jadi Konstitusi Indonesia sebelum amandemen itu ada bab penjelasan, dan itu mungkin satu-satunya konstitusi di dunia yang ada bab penjelasannya ya, karena setelah dilakukan amandemen, konstitusi Indonesia sama seperti konstitusi di dunia lainnya ya cukup selesai di pasal terakhir ya. Kalau di kita ada pasal 37. Nah, kemudian ya masalah penjelasan itu yang punya kewenangan menafsirkan adalah lembaga peradilan ya. Dalam hal ini tentu saja Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut bab penjelasan ya, bab penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, ya, jadi kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang kemudian diharapkan oleh pembentuk konstitusi ya di bab penjelasan, walaupun itu sekarang tidak berlaku, tapi itu kemudian bisa menjadi informasi yang berharga
untuk mengetahui sebenarnya apa yang diinginkan oleh pembentuk konstitusi dengan pembentukan UUD 1945 itu. Dia mau memposisikan UUD ini sebagai apa? Nah, menurut bab penjelasan disebutkan bahwa, ini saya bacakan ya, maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda. Lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut. Ya, paling tidak ada tiga kata yang menyebutkan aturan-aturan pokok. Ya, dalam artian apa? Dalam artian pembentuk konstitusi kita sudah berpikirkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini memang diposisikan sebagai Stadtgrundgesetz Gazette bangsa Indonesia. Karena itulah kemudian kalau dalam konteks kita bernegara, ya Stadtgrundgesetz ini ya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kenapa? Karena konstitusi ini memuat aturan-aturan dasar dalam bernegara. Terkait dengan apa? Terkait dengan bentuk negara. Apa bentuk negara Indonesia? Kesatuan. Di mana tempatnya? Di pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa sistem pemerintahan Indonesia? Oke, sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan. Ya, pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial. Di mana kemudian dicantumkannya? Di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kemudian distribusi kewenangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Oke, itu kemudian ada di sejumlah pasal, mulai pasal 4, pasal 20, dan pasal 24. Bagaimana kemudian cara mengimpeach atau cara memakzulkan presiden kalau terjadi pelanggaran? Oke, ada ditemukan di pasal 6 dan pasal 7 itu. Jadi dalam artian apa? Dalam artian aturan dasar bernegara ini memang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah kemudian UUD 45 ini secara clear dan secara tegas merupakan Stadtgrundgesetz sebagaimana yang kemudian dimaksudkan dalam klasifikasi Stadtgrundgesetz menurut Hans Nawiaski. Yang ketiga adalah undang-undang formal atau Formel Gesetz ya. Nah, undang-undang formal atau Formel Gesetz ini saya bacakan. Menurut Hans Nawiaski ya, norma dasar negara dan aturan dasar negara atau aturan pokok negara, maka norma-norma dalam suatu undang-undang ini sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat ya. Jadi karakteristik Formel Gesetz ini adalah aturan formal yang langsung berlaku di masyarakat, tapi dia merupakan penjabaran dari aturan dasar bernegara. Nah, kalau kita mengacu dari karakteristik ini, yang pertama dia ada acuan turunan dari norma dasar bernegara, itu yang pertama, atau turunan dari Stadtgrundgesetz. Yang kedua, dia langsung berlaku di masyarakat. Yang ketiga, dia konkret dan terinci. Nah, kira-kira kalau kita melihat berdasarkan sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang punya karakteristik seperti ini itu apa? Ya, ketika kita melihat secara jelas, kita sudah menyebutkan bahwa ya undang-undang yang punya karakteristik seperti ini. Kenapa? Karena dia langsung merupakan amanat dari konstitusi ya. Jadi pasal 20 ayat 1 memang pemerintah dan DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Ya, jadi aturan yang merupakan turunan langsung dari konstitusi ya memang undang-undang. Yang kedua, dia langsung berlaku di masyarakat. Ya, dia bisa langsung diberlakukan di masyarakat. Contoh, teman-teman kemudian melakukan pencurian gitu kan, pencurian barang, langsung bisa dihukum dengan undang-undang KUHP. Teman-teman melakukan pelanggaran penyebaran kabar bohong, langsung bisa dihukum dengan undang-undang ITE. Teman-teman melakukan pelanggaran lalu lintas ya, langsung bisa dihukum dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam artian apa? Yang ini bisa langsung diberlakukan di masyarakat undang-undang.
Maka itulah kemudian secara karakteristik norma yang dapat dikategorikan sebagai formal gazette, yaitu dalam sistem hukum di Indonesia adalah undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah Verordnung dan Autonome Satzung ya. Nah, sebelum saya memulai menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara kewenangan delegatif ya dan juga kewenangan atributif. Kewenangan delegatif dan atributif ini akan bisa mengantarkan kalian untuk bisa membedakan antara Verordnung dan Autonome Satzung. Verordnung itu peraturan pelaksana, Autonome Satzung itu peraturan otonom. Nah, kewenangan delegatif atau delegasi itu, ya, saya contohkan saja ya, mungkin biar lebih gampang daripada saya sebutkan pengertiannya, tapi teman-teman nanti bingung memahami. Saya contohkan di kelas HTN 2G saja ya, HTN 2G. Di kelas HTN 2G, ketua kelasnya contohnya Rona ya. Rona ketua kelas HTN 2G. Kemudian dia mempunyai sejumlah kewenangan terkait dengan pengelolaan anggaran, kewenangan terkait dengan penentuan jadwal absen, ya, kewenangan terkait dengan penentuan kebijakan atau pembuatan peraturan. Nah, ketika itu Rona merasa bahwa saya pekerjaannya terlalu banyak ya, kekuasaan dan kewenangan saya terlalu besar itu. Akhirnya kemudian Rona mendistribusikan kewenangannya itu kepada siapa ya? Contohnya Sinta gitu kan. Nah, ketika kemudian diberikan kewenangannya pada Sinta, ya Sinta mendapat contoh Rona mau memberikan kewenangan terkait dengan anggaran ke Sinta. Gitu. Boy Sinta, kamu kelola anggaran dari HTN 2G. Nah, maka kewenangannya Sinta ya terbatas pada pengelolaan anggaran saja. Dia tidak punya kewenangan untuk membentuk peraturan, dia tidak punya kewenangan untuk mengatur jadwal kelas gitu kan. Karena kewenangan yang didelegasikan kepada Sinta hanya terbatas pada pengelolaan anggaran. Itu yang disebut dengan kewenangan delegatif ya, atau delegasi. Nah, lalu apa itu kewenangan atribusi? Kewenangan atributif atau atribusi ini ketika kemudian Rona, saya pengen cuti sajalah gitu kan, saya pengen fokus untuk belajar bahasa Inggris, saya ingin cuti terlebih dahulu selama 6 bulan gitu. Tapi karena SK kejabatan ketua kelas berlaku selama 1 tahun, maka kemudian Rona memberikan kewenangan atributifnya kepada si Sinta. Maka Sinta selama dia mendapatkan kewenangan itu, dia berhak untuk melakukan pengelolaan anggaran, kemudian mengatur jadwal absen, dan juga membentuk peraturan. Nah, jadi antara kalau delegatif itu hanya sebatas pada apa yang diperintahkan saja, bidang apa saja yang diperintahkan, kalau kewenangan atributif itu semuanya kemudian dilimpahkan. Nah, itu bisa kemudian membuat teman-teman memahami perbedaan antara Verordnung dan Autonome Satzung. Peraturan pelaksana itu hanya bisa dibentuk sepanjang ada perintah pembentukan peraturan itu dalam undang-undang. Contoh, teman-teman, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu kerap kali kemudian ada perintah membentuk peraturan pemerintah terkait dengan teknisnya. Terkait dengan hal pembentukan UMR itu kan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Terkait dengan pengaturan jam kerja buruh akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya itu karena dia adalah perintah dari undang-undang, maka dia disebut dengan peraturan pelaksana. Tapi ya dia tidak boleh kemudian mengatur sesuatu yang di luar yang diperintahkan. Kalau perintahnya yang mengatur terkait dengan teknis pengupahan buruh, ya peraturan pemerintahnya mengatur tentang itu saja. Kalau peraturan pemerintahnya, kalau undang-undangnya hanya memerintahkan pengaturan terkait dengan jam kerja buruh, ya berarti kemudian PP-nya itu hanya mengatur terkait dengan jam kerja buruh. Itu disebut dengan Verordnung. Lalu apa itu Autonome Satzung? Autonome Satzung itu adalah peraturan yang bersifat otonom.
Ya, dia sama dengan atributif. Kewenangannya diberikan untuk bebas untuk membuat peraturan semaunya ya, sepanjang kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contoh Perda. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah atau pemerintah daerah punya kewenangan membentuk perda. Silahkan membentuk perda apapun, sepanjang itu merasa dibutuhkan oleh daerah, maka tidak menjadi persoalan. Kecuali tidak boleh tidak boleh kemudian membuat perda yang mengatur terkait kewenangan pemerintah pusat ya, politik luar negeri, kemudian pertahanan dan keamanan, justisi itu kan penegakan hukum, terus kemudian ekonomi fiskal dan moneter, lalu agama ya, itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi sepanjang kemudian pemerintah daerah merasa perlu mengatur terkait dengan miras tentunya, kemudian terkait dengan masalah larangan membuang sampah di wilayah Kabupaten Tulungagung contohnya, ya itu fine-fine saja gitu kan. Karena memang Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Oke, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.